Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esmeralda dengan NIM 25044111062. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem basis data. Apa sih sebenarnya basis data dan sistem basis data itu? Pertama, basis data artinya adalah kumpulan data yang disusun secara terstruktur, saling berhubungan satu sama lain, dan disimpan dengan rapi di dalam media penyimpanan. Sedangkan sistem basis data adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari data itu sendiri, ditambah perangkat keras, perangkat lunak, pengguna, dan aturan kerja. Semuanya bekerja sama untuk mengelola data tersebut hingga nantinya bisa diubah menjadi informasi yang berguna bagi kita semua. Berikutnya, mari kita lihat komponen pembangunan sistem ini. Ada 4 komponen utama yang saya rangkum dalam tabel ini. Yang pertama, data. Data ini adalah bahan mentah yang akan kita simpan dan olah. Kedua, perangkat keras. Alat fisiknya seperti komputer, server, media penyimpanan. Dan yang ketiga, perangkat lunak. Program pengelola datanya yang bisa kita sebut DBMS. Contohnya yang populer adalah MySQL. Pengguna, pihak yang memakai sistem ini mulai dari admin, pengembang, hingga pengguna biasa. Keempat hal ini tidak bisa dipisahkan karena saling mendukung agar sistem berjalan dengan baik. Lalu, apa tujuan kita membuat sistem ini? Tujuannya sederhana, supaya kita bisa menyimpan, mengatur, dan mengambil data dengan cepat, aman, akurat, dan efisien. Manfaatnya pun banyak sekali, di antara lain, yang pertama, mengurangi data ganda atau duplikasi, jadi tidak ada data yang berulang-ulang. Yang kedua, menjaga data tetap akurat dan konsisten. Ketiga, memudahkan kita mengakses dan berbagi data. Dan yang keempat, serta meningkatkan keamanan datanya. Namun, ada juga kelemahannya, yaitu biaya yang cukup tinggi dan memerlukan tenaga ahli untuk mengelolanya. Model basis data. Untuk menyusun dan mengelola data, ada beberapa model atau cara yang kita gunakan. Yang pertama, model hierarki. Bentuknya seperti pohon, hubungan induk antara anak, strukturnya kaku. Kedua, model jaringan. Hubungannya lebih bebas, bisa terhubung ke banyak arah. Ketiga, model rasional. Model ini yang paling populer dan paling banyak dipakai sekarang. Datanya disusun dalam bentuk tabel, berisi baris dan kolom, jadi sangat mudah untuk dimengerti. Dan yang keempat ada model NoSQL. Biasanya dipakai untuk data yang bentuknya tidak terstruktur atau sering berubah-ubah. Istilah penting model rasional. Karena model rasional paling umum dipakai adalah istilah penting yang wajib kita pahami. Yang pertama, tabel atau relasi. Wadah tempat kita simpan data. Kedua, baris. Satu data lengkap di dalam tabel. Ketiga, kolom. Jenis datanya, misal kolom nama, alamat, atau NIM. Primary key atau kunci utama, nilai yang unik, pembeda antara satu data dengan yang lain. Dan yang terakhir ada foreign key atau kunci asing. Berfungsi sebagai penghubung antara satu tabel dengan tabel lainnya. Bahasa basis data. Untuk berkomunikasi dan mengatur data di dalam sistem, kita pakai bahasa standar bernama SQL. Dibagi menjadi 3 jenis perintah. Yang pertama, DDL, bahasa untuk membuat atau mengubah struktur tabel. Contohnya perintahnya create, alter, dan drop. Yang kedua,
DML, bahasa untuk mengelola isinya seperti mengambil, menambah, mengubah, atau menghapus data. Perintahnya seperti select, insert, update, dan delete. Dan yang ketiga, DCL, bahasa untuk mengatur hak akses dan keamanan seperti siapa saja yang boleh mengakses data tersebut. Selanjutnya, DBMS, Sistem Manajemen Basis Data. Nah, perangkat lunak yang mengatur semua ini tadi disebut DBMS. DBMS ini ibaratnya jembatan penghubung antara kita sebagai pengguna data yang disimpan di dalam komputer. Fungsinya sangat lengkap, menyimpan data, menjaga keamanan, memulihkan data kalau rusak, sampai mengatur jika ada yang mengakses sekaligus. Selanjutnya, keamanan dan privasi data. Yang tidak kalah penting adalah soal keamanan dan privasi data. Cara melindunginya, kita bisa melakukan hal yang sederhana. Yang pertama, pakai kata sandi yang kuat dan ganti secara rutin. Kedua, batasi akses, jangan sembarangan memberi izin. Yang ketiga, enkripsi data penting supaya aman saat dikirim atau disimpan. Keempat, rutin melakukan cadangan atau backup data. Kelima, selalu perbarui sistem keamanan. Dan yang terakhir, paling penting, tetap waspada saat berbagai informasi. Sebagai penutup materi ini, saya simpulkan menjadi 3 poin. Yang pertama, sistem basis data adalah cara terbaik untuk mengelola data agar rapi, aman, akurat, dan mudah diakses. Kedua, DBMS berperan sangat penting sebagai alat utama pengelola data. Ketiga, penggunanya sudah menjadi kebutuhan wajib modern saat ini. Demikian pemarapan materi mengenai sistem basis data dari saya. Saya harap apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Mohon maaf apabila ada kata atau penjelasan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.